kami SMP 2 Lindamar tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa SMP 2 Lindamar itu sudah mengikuti program penggerak ya, katalis untuk mewujudkan visi misi Indonesia. Ya, sebagaimana harapan dari Pak Menteri kalau nggak salah dulu pernah menyampaikan ya bahwa sekolah penggerak itu diharapkan bisa menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya gitu, untuk menjadikan sekolah itu ya bertumpu pada pembelajaran di sekolah penggerak itu bertumpu pada siswa. Kadang kalau sekarang ini kan kita belajar banyak ininya terlibatnya guru ya. Terus terang ya, saya juga ngalamin seperti itu. Banyak ngajar itu kita banyak menyampaikan kepada anak. Kalau sekolah penggerak karena ada di antaranya kurikulum mereka, kita harus mengadakan pembelajaran itu difokuskan kepada anak-anak yang harus banyak tahu, cari gitu. Bukan gurunya harus memberikan informasi, guru harus mencari informasi gitu. Ya ini menurut jadi Pak Menteri itu mengharapkan bahwa sekolah penggerak itu harus bisa menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya atau sekolah-sekolah lain untuk bergerak memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Di antara makanya sekarang kenapa sekolah penggerak kami ini harus keliling ya, ketiga sekolah ini diantaranya ya ini dari Pak Menteri. Nah, apa visi misi pendidikan Indonesia? Nah ini itu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi supaya dia maju ya, Indonesia ini maju mandiri, pula sampai orang ya dalam pendidikan itu banyak terkumpul ya, maksudnya apa namanya, jadi supaya bisa mandiri, sekolah-sekolah punya hak untuk melakukan pendidikan sesuai dengan karakter di daerahnya sendiri atau sekolahnya sendiri gitu ya. Nah, tapi ya harus ini ya harus mengindahkan ya aturan-aturan atau norma-norma yang ada di daerah di kita di daerahnya masing-masing. Nah ini sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, secara menyeluruh ya, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada karakter ya dan kompetensi yang diharapkan pada siswa yang terdapat di dalam ya profil pelajar Pancasila. Situ ada 6 ya. Pertama Pak, belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada, saya kalau ini suka disebutnya ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, nah, terus kreatif. Nah itu ya ada 6 semuanya itu. Jadi karakter siswa yang diharapkan seperti itu. Dulu kan ada pendidikan karakter. Nah itu kalau sekarang di kurikulum Merdeka, nah ini ada di dalam P5 ya. Ini saya nggak berikan. Nah ini program sekolah penggerak. Ini ada 5 yang bisa dilakukan ya, pendampingan, konsultasi dan asimetris ya, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ya. Kemudian digitalisasi sekolah, kemudian perencanaan berbasis data. Nah ini digitalisasi sekolah. Nah, saya karena imbasnya gara-gara saya mulai berkecimpung di digitalisasi sekolah ini, akhirnya saya harus berhadapan dengan rekan-rekan guru gitu. Nah ini diantaranya banyak sekali yang dikembangkan di digitalisasi sekolah gitu ya, baik itu di masalah keuangan dan sebagainya lah. Ini apa ya? Saya langsung ke ini sebenarnya hanya ini aja pemahaman ya, pendahuluan. Jadi sekolah penggerak itu apa sih gitu? Kenapa saya harus kesini? Pembahasan PSP melalui platform Merdeka Mengajar. Ini yang mungkin ya, terutama permasalahan di pelatihan mandiri itu aksi nyata. Sebenarnya di sekolah kami juga sudah banyak ya, sudah beberapa
ini ya topik sudah dikerjakan tapi di nyatanya yang jadi masalah. Nah, itu. Jadi akhirnya ya mungkin dari pihak sekolah menurut ke kepala sekolah gitu nyuruh saya untuk menyampaikan karena mungkin diantaranya gitu. Ya, saya sudah selesai ya dalam penyelesaian pelatihan mandiri. Di antaranya kan pelatihan mandiri kalau dapat sertifikat harus selesai sampai aksi nyatanya. Gitu. Di PMM itu ada ini aksi nyata bukti karya, ya ada sumber berbagai baik, ada aksi nyata yang menjadi kendala dari guru dari rekan-rekan. Nyata. Aksi nyata ya. Ini nyata. Nah, aksi nyata ini langkah-langkahnya ya. Kalau kita sudah membuat aksi nyata, kita divalidasi otomatis ya. Jadi nanti kalau umpamanya di PMM itu ya, aplikasi PMM itu belum hijau, masih merah apa ya, itu berarti belum ada yang selesai gitu. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, diisi deskripsinya, gitu, nyatanya selesai, nanti langsung hijau. Cuma nanti juga divalidasi lagi, diperiksa lagi sesuai dengan permintaan yang diminta di situ. Kalau tidak, ya bisa dibalikin, ya, disuruh perbaikan, ya. Kalau sudah beres, sudah sesuai dengan yang diinginkan, tinggal download sertifikatnya. Nah, kalau umpamanya mulut kita sudah diperbaiki, tetapi mulut kita ini sudah pas, sudah sesuai, kita bisa melakukan banding, ya banding. Nah, kalau sudah banding sudah selesai, kita baru dapat sertifikat, gitu ya ini. Ini apa itu platform mereka mengajar atau PMM? Platform mereka mengajar ini ya, platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar dan berkarya. Jadi kalau kita ingin bahan-bahan untuk mengajar, enaknya kayak gini ya kalau kurikulum merdeka, bahan-bahan sudah ada di aplikasi kayak modul ajar, ya, kayak buku teks juga ada di sana. Nah, terus yang lain-lainnya sudah ada, CP-nya sudah ada, ya, tinggal download. Jadi kita guru tinggal memodif aja sebenarnya, tinggal memodif atau kita menggunakan itu juga nggak masalah. Kalau PSP level 1 kan masih bisa kita pakai yang sudah. Kalau bisa kita dimodif sesuai dengan daerah kita masing-masing. Tuh, mengajar, belajar. Nah di PMM itu ada kayak pelatihan mandiri gitu ya. Jadi kayak nanti dapat sertifikat. Itu ada di komunitas. Di PMM itu ada komunitas ya. Iya. Di sini masuk belajar, kita mau diskusi atau apa gitu, ada webinar atau apa di sini ada belajar maksudnya. Yang ketiga berkarya. Kalau kita punya karya apa-apa bisa disebarin sama teman yang melalui PMM ini. Gitu. Yang selanjutnya, platform mereka mengajar hadir menjadi teman penggerak guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Inilah karakter, keterampilan, kompetensi yang pelajar kita yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Apa manfaatnya platform Merdeka Mengajar bagi guru? Nah ini PMM ini membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi di sini ya di PMM ini kita bisa terbantu ya bagaimana kita mengembangkan kurikulum merdeka. Masih banyak sekali ya bahan-bahan untuk mengenal tentang kurikulum merdeka dan yang lainnya. Kemudian ya, untuk meningkatkan kompetensi kita juga sebagai guru ya, sebagai pendidik, ada pelatihan di sana ya, di PMM ini. Terus siapa saja sih pengguna platform Merdeka Mengajar? Nah ini guru dan kepala sekolah siswa bisa nggak? Tidak bisa. Ya, bisa itu hanya guru dan kepala sekolah ya, yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemendak. Mereka bisa mengakses PMM ini. Jadi siswa nggak bisa. Ya. Kemudian bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar ini? Nah kita bisa mengunduh di
kalau di HP ya, di Google Play Store. Nah, setelah ada PMM ya, ada nanti bentuknya ada. Atau di ini di browser laptop, menulis situs https://guru.kemendikbud.go.id. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi di internet ya. Kalau yang belum pernah buka, saya ini sudah pernah buka. Nah, akun apa aja yang digunakan untuk masuk ke PMM ini? Ya, tidak bisa semua akun masuk sana. Ya, hanya akun pembelajaran ya untuk guru-guru sekolah yang ada di naungan Kemendikbudristek. Nah, kalau di madrasah yang ada di bawah naungan Kemenak ya, itu ada namanya madrasah dan Kemenak.go.id ya. Ini akunnya untuk madrasah. Kalau kita mah ada ya. Sudah pada punya kan semuanya? Sudah ya, karena akun pembelajar ini tahun 2011 ketika pandemi itu sudah disebar ya. OPS ya ngasih tugasnya Pak Feli nyebarin nih akun-akun waktu itu ya, bahkan siswa juga dikasih ya, cuma kita tinggal ngaktifin aja gitu ya. Ada dua cara ya untuk mendapatkan akun ini, ada yang pengajuan, ada yang dikasih lewat deposit. Kalau kita semuanya pada dikasih ya, tinggal ininya aja. Iya bu, dulu di SD ke SMP banyak ya. Kita waktu itu kasih ya, banyak dari dapat informasi dari komunikasi Islam ngajar prakarya di SMP. Nah, fitur apa saja sih yang ada di PMM? Fitur yang dari PMM ini yang dulu ya. Ternyata setelah saya buka kemarin ini sebetulnya kayak gini. Dulu mah pengembangan guru meliputi video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya ya. Terus kegiatan belajar mengajar meliputi asesmen murid, perangkat belajar. Sekarang saya buka ya untuk kayak gini ya. Kegiatan belajar mengajar itu ada dua. Yang pertama asesmen murid, perangkat ajar. Kemudian ada ini tentang kurikulum merdeka ya. Pertama itu tentang kurikulum merdeka. Kalau kita ingin mempelajari tentang kurikulum merdeka itu ada di ini di PMM ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar, ada asesmen murid dan perangkat ajar. Kemudian ada pengembangan diri, ini meliputi pelatihan mandiri dan komunitas. Nah, sekarang ada baru lagi beberapa hari saya lihat ini ada seleksi kepala sekolah. Nah, lagi bapak ibu yang berminat yang menjadi kepala sekolah sama ya, ya bisa, atau yang sudah CKS ya, yang sudah pernah CKS kepala sekolah, calon kepala sekolah itu ya, pelatihan calon kepala sekolah itu sudah bisa. Pas saya buka, wah saya belum punya, yang belum bisa nih, CKS nggak punya, guru penggarap tidak gitu, jadi nggak ada harapan. Dan sementara ini saya belum ini gas bahkan sudah bisa ya. Tapi tahun ada ini ya, ada masa-masanya yang bisa. Ini udah berapa tahun, nanti lihat aja nanti kalau sudah bisa, sudah mencukupi bisa. Nah, terus ada lagi yang ketiga, mencari dan berbagi inspirasi. Ada kegiatannya video inspirasi, bukti karya, video inspirasi. Jadi lihat video orang bisa lihat di sini. Nah, gitu. Kalau kita mau nyebarin juga bisa. Kemudian bukti karya ini kita punya apa nih? Punya modul ajar yang hasil modifan kita bisa masukin ke bukti karya. Atau ada video pembelajaran bisa dimasukin ke bukti karya. Nah, ini hasil karya-karya kita ini akan terlihat oleh pusat. PMM itu seperti itu ya. Makanya kenapa BPMP itu sangat menekankan sekolah-sekolah untuk bisa mengerjakan PMM. Setiap kegiatan di PMM tanya PMM gitu ya. Jadi lama-lama berenang dia ngomong PMM di LPMP itu. Karena itu terdata. Sekolah mana saja yang aktif di PMM itu kelihatan. Ya. Kita melakukan pelatihan mandiri atau membuat bukti karya itu kelihatan. Seperti dulu seperti Pak Dani itu ya, menyampaikan saya gitu, saya nomor 1. Ibu, bapak tahu dari mana? Ada datanya sih koreng gitu. Jadi ketahuan gitu ya. Oh gitu. Dikira hanya saya aja yang tahu gitu.
Pak Hafiz nggak hanya bisa, saya Pak Wawan saja yang bisa. tahu. Karuasa. Sing paling mah buat mereka nyaman gitu. Ya aku bahkan dia di Kemendikbud ya itu akan terlihat data-data kita sekolah mana yang aktif dan sekolah mana yang tidak aktif. Nah, terus itu kegiatan belajar mengajar ada asesmen murid. Nah, jadi nanti kayak buat absen ya untuk latihan anak-anak gitu ya, di sana penilaian di sana. Kemudian perangkat ajar kayak bahan ajar modul, bahan ajar, foto praktek, buku teks itu ada di perangkat ajar ya di PMM itu ada nanti di perangkat ajar. Jadi kalau umpamanya kita cari foto ajar jangan pusing-pusing. Kita kan biasanya kita ke teman ya. Guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris coba Amerika kirimkan ya gitu ya. Di MGB kok banyak ya. Saya kayak coba lakukan aja. Tolong kirimin RPP gitu. Di MGB ya, di MGB. Ayo. Di pasal gitu ya. Bagaimana ini rame gitu. Kalau mau ulangan mau ini mau aturan aja baru minta. Dan sekarang sudah enak ada dan dibuat oleh orang-orang yang sudah teruji gitu. Nah ini pelatihan mandiri ya oleh saya. Kenapa saya seperti ini? Karena saya wadahnya pelatihan mandiri gitu. Nanti bapak juga bisa seperti ini ya. Cuman kemampuan saya sebenarnya masih jauh lah dengan rekan-rekan gitu ya. Hanya modal doang gitu di sana, bisa ngerjakan doang gitu. Tapi kemampuan nggak ada. Komunitas seleksi kepala sekolah nih ada di fitur pengembangan guru. Kemudian fitur mencari dan berbagi inspirasi. Inspirasi nanti bisa bapak lihat di sana, bapak bisa dilihat tentang pembelajaran orang seperti apa gitu, bagaimana sekolahan orang gitu, mengembangkan sekolahannya sendiri bagaimana gitu, kita bisa cari di sini. Bukti karya, nah ini juga sama ya, video-video kita bisa dilihat di sini. Nah, kemudian pengenalan pelatihan mandiri. Nah di dalam PMMI pun di pelatihan mandiri itu nanti ada video-video ya, video-video tentang materi topik apa gitu ya, jadi ada. Setelah itu ini ada latihan pemahaman dari pembelajaran yang kita ikuti, ada latihan pemahaman, kita mengerjakan soal ada 3 gitu, ada 1 tergantung 1 gitu. Nah kemudian yang ketiganya kegiatan refleksi pembelajaran, dari hasil pembelajaran kita nanti kita refleksikan bagaimana kita gitu, kondisi kita di sekolahan kita refleksikan, dikaitkan dengan kegiatan kita di sekolahan ataupun kita setelah melakukan latihan itu gitu. Yang keempat post test untuk mengevaluasi pemahaman modul. Nah setelah itu kita sudah pada ada nanti tes ya. Soal-soal ada 9, ada 10 tergantung ya itu. Kita mengerjakan ini kalau umpamanya kurang memenuhi syarat, kadang-kadang kita ulang lagi. Kembali lagi ke ini, kita harus mengikuti pelatihan pembelajaran lagi. Karena kalau kita mau membuat hasil data itu harus lulus tes ya, post tes yang tadi itu ya, minimal 70%. Nah kalau umpamanya kita sudah melaksanakan itu semuanya, kita mau melompat yang ke lain, itu bisa. Umpama topik lain gitu ya, kita pertama kurikulum merdeka, kita mau mereka belajar gitu ya, topik yang lain itu bisa gitu ya. Kita melompat yang lain itu bisa. Nah kalau umpamanya kita sudah lolos, kita insya Allah akan mendapatkan sertifikat tergantung dari kegiatan tersebut. Ada yang 30 JP, ada yang 8. Nah, tergantung dari nanti di sana ini ya, nilainya. Nah jika kita tidak lulus verifikasi, kita akan ada notifikasi perlu perbaikan, diperbaiki dulu. Dan nanti ada keterangan yang sebelah mana yang harus diperbaiki gitu. Ada nanti keterangannya. Kita males banget. Harus baik membulat ya, kadang-kadang ini dia makanya ayat sate beri kita kalau umpamanya ini lihat punya orang, kita tahu sih sama kami dia saya banyak si macam itu, akhirnya kita ada referensi lah, kita lihat punya orang supaya mempermudah kita, jangan sampai kita pusing ya main bulak dan ribet begitu. Nah kita harus lihat referensi orang ya, referensi orang supaya kita mudah.
Nah kemudian hasil validasi itu dikasihnya tapi waktunya itu sekitar 14 hari. Jadi 2 minggu biasanya kan minggu ke berapa? 1 dan ketiga atau 2 ke 4 itu pada sebulan itu 2 kali gitu verifikasi. Kita insya Allah akan mendapatkan sertifikat kalau nggak salah minggu ketiga dan minggu ke 1 atau minggu kedua dan minggu ke 4 kalau nggak salah ya. Itu nanti akan keluar sertifikat yang sudah kita kerjain. Jadi angkanya 14 hari. Tapi terkadang ya saya juga pengalaman 2 bulan belum sertifikat ayat keterangan ya ini lolos atau tidak gitu ya. Pertama-tama saya coba 4 bulan ya. Saya 4 bulan, 3 bulan ada yang 3 bulan, yang 2 bulan juga ada, nggak ada ininya ya, nggak ada keterusannya, makanya ngambang gitu. Bulan itu baru bisa sih kan? Saya ini Pak, saya kerjanya setahun ya, tahun aja setelah pihak itu kan saya dia mencoba ya, karena tinggal dicek nyata orang gitu ya. Kita nih apa nih kekurangan nak? Itu setelah kan saya udah beberapa kali ada yang 2 kali gitu ya, diulangi lagi gitu. Saya lihat referensinya orang, oh ini mungkin. Cuman dari teman itu ngasih informasi kalau umpamanya kamu sudah ngerjain tapi harus diulangi lagi ya. Nah ini aja banding aja. Tapi saya belum pernah banding gitu ya. Saya perlu saya gitu punya orang, oh gini, lihat punya orang gitu ya. Oh gini. Yang kedua hindari ini ya. Plagiarisme, plagiat, ulang bisa punya orang yang dimodif. Kalau aksi nyata itu kita gambarnya aja ganti kalau mau kita ngikutin orang ya. Kalau di aksi nyatanya, tapi kalau di deskripsinya jangan sampai kita nyontoh orang ketahuan. Deskripsi dengan satu lagi refleksi ya. Itu nggak boleh sama dengan orang nanti kedetek. Kalau itu mah, kalau di aksi nyatanya itu bisa. Ya asalnya jangan foto-fotonya kita tempelin punya orang kita pindahin, jangan gitu. Jadi punya kita sendiri. Kita bisa fake-nya lihat dari orang, gitu ya. Yang kedua hindari plagiarisme. Yang ketiga ATM, amati, tiru dan modifikasinya. Seperti tadi, aksi nyatanya kita lihat punya orang. Kok gitu, kemudian kita tiru, ganti aja, ya gambar-gambarnya. Dimodif sama kita. Yang keempat, buat desain aksi nyata yang menarik ya, bisa menggunakan Canva ya, Canva. Sekarang ada ya, apalagi yang untuk education ya itu ya, banyak ini ya gambar-gambarnya itu pakai Canva. Kalau kita dulu mah kalau mau ini Canva untuk education itu harus daftar, kalau sekarang itu adanya otomatis. Kalau saya dulu daftar. Ya, 5 sertakan dokumentasi dan keterangan aksi nyata ya. Kemudian nanti pilihlah pilihan aksi nyata yang paling mudah. Jadi nanti di sana kan ada pilihan membuat aksi nyata ada 3, pilih yang mana gitu, 1, 2, 3. Kita cari yang termudah, ulang yang hese, bahan-bahannya mana gampang, foto-fotonya terutama yang sesuai gitu. Jangan sampai kita ya harus nyang foto ulah atau nyieu ulah. Yang foto ayah sesuaikan gitu. Kan ada dokumentasi itu yang harus kita sertakan di dalam ini. Kemudian sertakan teori dan atau pengertian. Sudah ya, Oh ini udah ada template-nya ya, udah ada template dan template-nya itu bagus-bagus gitu. Kita bisa pakai yang mana aja. Yang kita tinggal ini kan hanya nyusunin aja kata-kata yang pas untuk di aksi nyata tersebut. Dan tinggal disesuaikan aja dengan modulnya, dengan yang YouTube yang udah dibuat sama orang lain. Nah, ini saran buat rekan-rekan yang lainnya jika ingin berkenan gitu kan. Ayo kita semuanya kita buka kita buka webcam dan kita pilih topiknya. Yuk kita beresin sama-sama. Dan ada dua cara di sini. Kalau hanya ingin mendapat sertifikat, ya tadi kita tinggal lihat topik, modul, udah jangan dibaca, udah schedule, udah cetak, udah keluarin yang mana lagi gitu kan. Kalau jika hanya ingin mendapatkan sertifikat. Tapi kalau nggak mendapat sertifikat biar dapat ilmunya, ya mangga bisa ditonton videonya gitu kan. Dari awal sampai akhir. Kalau lagi nggak males. Cuma itu penyakit bawaan manusia. Ya. Terus kalau untuk di aksi nyatanya, sebelum aksi nyata evaluasinya bisa menggunakan tadi cari aja dari internet.
Dan untuk aksi nyatanya bisa kalau belakangan yuk kita kerjain bareng-bareng. Cuman saran saya cari dulu di YouTube mau pakainya yang seperti apa. Tinggalnya contoh aksi nyata topik apa gitu kan. Oke, saya mau buat kayak gini, ayo kita bareng-bareng buat. Tapi nanti yang buatnya bapak ibu sendiri. Bapak yang punya akun Canva-nya kita buat sesuai dengan punya orang, kita modifikasi. Itu aja sih. Kita buat bareng-bareng. Mungkin itu aja Pak.